Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وغمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن شايعه إلى يوم الملة والدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Al-ayah Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah salah satu bulan yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Tradisi orang Arab, mereka bepergian untuk berbisnis ke Palestina, ke Syria, ke Syam, atau ke negeri-negeri yang lain. Tapi di bulan Dzulqa'dah ini mereka santai-santai. Mereka duduk menikmati kehidupan. Kenapa? Karena yang tadinya mereka keluar untuk berbisnis, sekarang orang-orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan perintah Allah yang juga menjadi rukun Islam, yaitu ibadah haji. Maka ibadah haji ini mikotnya mulai Dzulqa'dah. Pelaksanaannya ketika di bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini kedua-duanya merupakan bulan yang istimewa. Tentu bulan itu kalau istimewa, amal soleh di bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka jangan kita sia-siakan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang Jawa menyebut Syuro. Kita lakukan dengan amal-amal soleh. Di antara amal soleh yaitu menjalankan ibadah haji. Tidak cukup kita hanya azam, kita hanya kepingin, tapi harus ada niat. Apa niat itu? Kita datang ke bank, kita tabung agar kita mendapatkan porsi dan kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah haji. Maka banyak orang yang berargumentasi, Ustadz, orang haji itu nunggunya 40 tahun, 50 tahun. Sela innalillah Ustadz. Betul, itu pengetahuan kita, itu menurut akal kita. Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Maka dengan argumen ini orang-orang saya lebih memilih umroh daripada menjalankan haji. Kenapa? Haji lama. Silakan antum menjalankan ibadah umroh. Tapi ingat, dalam mazhab Syafi'i, haji itu wajib. Orang yang haji pasti umroh, tapi orang yang umroh belum tentu menjalankan ibadah haji. Bagaimana solusinya? Kita daftar dulu atau kita umroh dulu, baru kita memiliki azam dan niat untuk mendaftarkan ibadah haji. Mau berangkat atau tidak berangkat itu menjadi hak Allah, itu sudah menjadi urusan Allah. Menurut akal kita, akal menungso nunggune 50 tahun. Coba andai kata Allah memiliki kehendak, pemerintah Arab Saudi yang nanti pasti diikuti oleh pemerintah Indonesia, masalah urusan menjalankan ibadah haji ini, bon, tahun 2026 sing haji sing umur swidak munggah, yang 60 ke bawah ndak boleh berangkat ibadah haji. Ini berlaku 5 tahun.
setiap tahun seperti itu, insya Allah yang 60 tahun ke atas sudah habis kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua juga begitu, fase yang kedua, tahapan yang kedua. 5 tahun berikutnya yang umur 50 tahun ke atas yang boleh haji. Yang di bawah 50 tahun tidak boleh menjalankan ibadah haji. Maka insya Allah sesuatu yang mustahil menurut akal manusia, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Peristiwa yang kedua di bulan yang dimuliakan Allah apa? Yaitu kurbannya Nabi Ibrahim. Ibrahim menurut Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi, beliau menulis Ibrahim aghnal anbiya. Ibrahim itu nabi yang paling kaya fil ma'isha, secara perekonomian. Kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita kecil, kita TK, ketika kita SD, guru-guru kita ajari kepada kita, nabi yang kaya itu Nabi Sulaiman, rumahnya mewah, istananya emas, mutiara, permata. Tapi menurut ulama ini aghnal anbiya fil ma'isha, nabi yang paling kaya secara perekonomian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang tidak pernah sarapan kecuali mendapatkan teman untuk diajak sarapan. Dalam teksnya makan sore. Ya. Saya istilahkan sarapan, tidak makan sore. Karena kita orang Indonesia biasanya lek ndelek maam niku sarapan, nanti ndelek sarapan mesti ngoten, mboten enten nanti makan sore, jarang. Jalan ke timur 2 mil sampai 2 mil setengah. Jalan ke barat begitu, ke utara, ke selatan 2 mil sampai 2 mil setengah. Ketemu orang diajak, ayyuhan nas, hai manusia, siapa yang belum sarapan? Siapa yang belum makan? Saya ya Nabi Allah, saya belum. Ayo kita ke rumah saya. Di rumah sudah siap, biijlin hanid, pedet panggang. Orang yang pertama kali menjamu tamu Nabi Ibrahim, orang yang pertama kali tumbuh uban Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh tidak ada ubannya. Ketika Nabi Ibrahim beruban, tanya kepada Allah, ya Rabbi kenapa saya ubanan? Ini Nabi yang pertama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bahkan tercatat dalam sejarah, setahun itu 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 unta. Loh, sapi ini mboten ada urunan. Ini Nabi Ibrahim. Kenapa? Semua karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Loyalnya Nabi Ibrahim kepada Allah, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Bahkan Allah perintahkan menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebagian keterangan Nabi Ishak. Setan pun bermanuver. Maka setan dilempar iblis oleh Nabi Ibrahim. Peristiwa lemparnya Nabi Ibrahim kepada iblis ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang haji menjalankan yaitu membalang jumrah. Maka ketaatan Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Jangankan kambing yang 1000, onta, sapi, anak diperintah oleh Allah untuk menyembelih, disembelih oleh Nabi Ibrahim. Maka di bulan Dzulhijjah, kita umat muslim, kita meniru jejak Nabi Ibrahim. Yang mana jejak Nabi Ibrahim itu Allah perintahkan, Muhammad wattabi millata Ibrahim hanifa, ikuti millah Ibrahim yang lurus. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Rasulullah dan diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi untuk menjalankan ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Kurban itu artinya pendekatan. Koruba dekat, kurbanan pendekatan. Inilah cara Nabi Ibrahim melakukan pendekatan kepada Allah.
Jenengan ketika punya anak itu ndak mau sekolah, maka jenengan dekati. Kamu kepengen apa, nak? Kalau kamu mau sekolah, kamu mau mondok, aku belikan baju baru. Sangumu yang tadinya 100 tak naikkan 100. Inilah pendekatan kita agar anak kita mau untuk mondok atau menjalankan yang disebut belajar di sekolahan. Maka pendekatan Nabi Ibrahim ini diakui oleh Allah, sehingga wattakhadallahu khalila, Allah mengambil Nabi Ibrahim itu menjadi khalil, kekasih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang oleh Allah diberikan keluasan rezeki. Luas rezeki itu artinya dia sudah mampu membayar zakat mal, sudah memiliki uang sekitar 40 juta atau 50 juta. Sedangkan orang yang seperti itu tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan rumahku, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan musolahku. Maka di bulan Dzulqa'dah kita persiapkan fisik kita, iman kita, mental kita, rezeki kita, finansial kita persiapkan. Untuk apa? Untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini ulama pun juga berbeda pendapat. Kata Abu Hanifah, orang kaya wajib, kalau tidak kurban dosa. Sedangkan kata mazhab Syafi'i, baik orang miskin atau orang kaya, kurban tetap hukumnya sunnah. Maka dekatan jenengan ditanya, jenengan pilih yang wajib atau pilih yang sunnah? Maka jawabannya ada pada diri panjenengan masing-masing. Kalau satu masjid ini ada 200 orang semuanya pilih yang wajib, berarti 200 orang ini harus kurban minimal 1 ekor kambing. Berarti di masjid ini akan tersedia 200 ekor kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keloyalan Nabi Ibrahim, ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka kurban itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama kurban mandzurah, kurban yang dinazarkan. Maka ini panitia sebaiknya tahu. Contoh, jenengan matur ten Allah, Gusti, anak kula daftar ten perguruan tinggi negeri. Gusti, lek anak kula ketampi benjing niku dinten Sabtu niku pengumuman jam 5 pagi, nek ketompo maka saya nazar, saya menyembelih binatang kurban, saya berkorban ke Masjid Raudhatul Falah. Besok pengumuman itu ada, anak jenengan ada di situ, maka panjenengan wajib menunaikan kurban sesuai apa yang panjenengan janjikan kepada Allah. Maka ketika ada orang yang kurban datang, panitia tanya, Pak, mohon maaf, ini kurban apa? Ini kurban nazar, Pak. Kurban nazar, oke, dicatat kurban nazar. Apa konsekuensinya? Orang yang berkorban tidak boleh memakan daging kurban. Kenapa? Karena kurbannya kurban nazar. Dan daging kurban nazar ini full diberikan kepada para fakir dan miskin. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kurban yang masnunah. Apa itu kurban yang masnunah? Kurban yang disunnahkan. Jenengan tidak pakai nazar, memang jenengan punya rezeki, saya kepengen korban, sudah korban. Maka dicatat oleh panitia, ini korban sunnah. Konsekuensinya apa? Orang yang berkorban diperbolehkan memakan daging kurbannya, entah itu setengah kilo, 1 kilo. Maka ini diperbolehkan, kata Nabi, tabarrukan, biar orang itu mendapatkan barokah dari daging kurban yang dikurbankannya.
Maka kurban masnunah ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah dibagi 3. Sepertiga untuk orang yang berkorban boleh. Sepertiga untuk orang kaya boleh. Ada orang kaya dikasih daging korban boleh. Sepertiga lagi untuk fakir miskin boleh. Hanya saja bedanya apa? Kalau bagian fakir miskin itu kata mazhab Syafi'i bersifat tamlik, itu sudah menjadi haknya, dimiliki. Maka orang yang fakir dan miskin itu boleh menjual daging kurban tersebut. Ada si A orangnya fakir miskin, dapat daging kurban 20 kilo. Ternyata beras habis di rumah, dijual yang 10 kilo, boleh. Tapi kalau orang yang kaya atau orang yang berkurban, maka tidak boleh menjual daging kurbannya tadi. Jenengan orang kaya dapat daging 30 kilo terus jenengan jual, tidak boleh. Tapi diperbolehkan kalau panjenengan konsumsi atau jenengan sedekahkan, misal disuguhno tamu, itu yang diperbolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kurban itu boleh kambing atau sapi, baik laki-laki atau betina. Umum metan Surabaya niki wong kurban niki nggih wedhus lanang, sapi lanang. Mboten enten kurban wedhus wedok. Niki kula belum pernah menemui. Padahal diperbolehkan. Maka baik mana? Kata para ulama, lanang apik, dagingnya keset sedep. Wedok dagingnya jemek. Kata ulama yang lain, wedok lebih baik. Kenapa? Karena dagingnya lebih besar, lebih bermanfaat dibandingkan yang laki-laki. Jenengan beli sapi laki lanang 20 juta sak menten, wedok bisa-bisa lebih besar. Maka sapi dan kambing juga diperbolehkan untuk dikurbankan. Nabi kurbannya kambing, tapi Nabi juga memerintahkan kurban boleh sapi, boleh onta. Yang mau kambing silakan ngikut Nabi, yang mau sapi juga ngikut Nabi. Dagingnya lebih manfaat dibandingkan daging kambing. Sapi boleh berserikat, jenengan urunan sapi situ wong pitu urunan boleh. Kalau kambing tidak boleh, tidak ada contoh urunan itu kambing. Kalau sapi onta diperbolehkan. Yang jadi problem di masyarakat kita, kadang-kadang tiang niku delek konco urunan nemok mek 5, ternyata kurang 2. Yang 2 ini tidak nemu orang. Bagaimana solusinya? Boleh tidak dibelikan kambing? Kata ulama, izin dulu sama yang punya. Kalau yang punya memperbolehkan, monggo Pak silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau yang punya tidak memperbolehkan, maka tidak boleh dibelikan kambing. Makanya hemat kula, saran saya, nek kurban sing gampangan, artinya pun rewel-rewel. Matur ten panitia, pun jenengan tumbasaken sapi. Kalau memang uangnya tidak cukup, sudah belikan kambing, tidak apa-apa. Itu lebih enak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, daging kurban atau kulitnya atau kepalanya tidak diperbolehkan diberikan ongkos untuk jagal. Kadang-kadang jagal lu ngeten. Pinten Pak jagal beli sapi setunggal juta Pak. Tapi pun 700 mawon mungkin ndase kula pendeti kali kulite. Maka tidak diperbolehkan. Berapa 1 juta? Ini ongkosnya jagal 1 juta. Kalau memang jagalnya itu fakir miskin, kasih bagian fakir miskin, tidak apa-apa. Maka kula suwun melalui mimbar ini, jenengan kalau korban turaono duite.
urunan 3 juta dang wong pitu aja dipres 3 juta lebih 200 untuk apa? Yang 200 ini untuk biaya jagal, yang 100 untuk jagal, yang 100 untuk konsumsi atau beli kresek atau yang lain. Kenapa? Biar tidak membebankan panitia. Sebab panitia ini sifatnya hanya membantu kula panjenengan. Wa yusannu ayyudhhiya al-mudahhi binafsihi. Disunnahkan orang yang berkorban itu menyembelihnya sendiri. Encel-encel dhewe dibagekno piyambak. Kira-kira jenengan saged napa mboten beleh dhewe encel-encel dhewe ditum piyambak. Kita akan kebingungan mana yang harus saya kasih. Seperti itu. Maka ada panitia yang membantu kula panjenengan sedanten. Maka mudahkan panitia itu. Kadang-kadang orang itu idealismenya tinggi. Wis pokoke urunane 3 juta nggih 3 juta kula mboten urun lintune. Wis gak kena wis gak urun-urunan, jangan seperti itu. Maka harapan kita apa? Kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kita menjadi hamba Allah yang loyal kepada Allah. Dadi hamba Allah yang gampangan. Anfa'uhum linnas. Antum yang kaya setiap saat bisa makan enak, bisa makan daging ayam, daging kambing, daging apapun bisa panjenengan makan setiap saat. Tapi itu belum tentu berlaku bagi orang-orang yang fakir. Kadang-kadang wong melarat niku mangan enak niku lek riyo tok. Kadang orang miskin itu makan makanan yang enak itu kalau ada orang punya gawe, ada walimah baru makan daging. Maka di bulan Dzulqa'dah menyongsong bulan Dzulhijjah, mari kita menjadi hamba Allah yang cerdas. Cerdas bukan akal kita saja yang cerdas, cerdas hati kita. Kita melihat orang lain itu ba'ainir rahmah, dengan melihat kasih sayang kepada orang lain. Sakno ndelok tiang-tiang orang-orang yang kurang dalam masalah rezeki ini. Oleh karena itu, fa insyaallah kita akan dikategorikan sebagai hamba Allah yang muttaqin dengan mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berkorban. Kadang-kadang orang itu Pak, untuk beli rokok 1 bungkus 30.000, sehari habis 40 bungkus. Kalau 1 bulan sudah berapa? Kuat. Tapi untuk beli binatang kambing mereka bilang tidak kuat. Jika Allah tanya kepada kita, kamu kurban kambing atau kurban anakmu sing lemu iku, bagaimana jawaban kita di hadapan Allah? Maka mugi-mugi sedikit apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, barokah dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya menyongsong Idul Kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil Qur'anil azim wa hadahum ila siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man syaya'ahu ila yaumil millati waddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل أمورنا وأمور المسلمين واقضي حوائجنا وحوائج المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر